Kalau bicara perang ini akan panjang, apa yang akan terjadi dengan Indonesia? Yang akan terjadi pada Indonesia adalah bisa nggak Indonesia segera mungkin mengkonversi kebutuhan energinya ke domestik. Kalau saya mendengar Siapa yang kemudian berada di belakang ini? Kalau saya mendengar kabar, sebenarnya Ali Khamenei mengatakan bahwa saya tidak mau pindah dari kantor saya, tempat saya berada. Dan itu jangankan mungkin intelijen dan lain sebagainya. Mungkin di Iran pun tahu dia akan berkantor di mana, rumahnya ada di mana. Alasannya adalah kalau misalnya Anda mau menyembunyikan saya, sembunyikan dulu 90 juta rakyat Iran. Kalau Anda mau melindungi saya, lindungi dulu 90 juta rakyat Iran. Jadi dia mengatakan tidak apa-apa, silakan. Tidak apa-apa saya meninggal gitu? Iya, kalau memang sudah waktunya, dia katakan saya mati dengan rakyat Iran. Dan itu yang beliau lakukan, jadi ini bukan masalah kecanggihan. Kalau Venezuela kecanggihan? Kalau Venezuela kecanggihan, karena itu sudah disimulasikan, mungkin beberapa tahun sebelumnya bagaimana ini, terus kemudian ada yang membocorkan, yang bekerja sama dan lain sebagainya, sehingga 300 menit itu langsung bisa selesai. Tapi kalau yang ini tidak seperti itu. Dan itu adalah pasukan Delta Force. Delta Force. Nah, saya sedikit tambahkan bahwa setelah Iran mendapat serangan dari Israel kemudian juga dari Amerika Serikat, maka serangan Iran sebenarnya ditujukan pada 3 titik. Pertama, Israel. Kedua adalah pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Dan yang ketiga adalah kapal-kapal induk Amerika Serikat. Karena dari situlah mereka melakukan serangan udara. Dan ini masih serangan udara. Ya, nanti kalau misalnya kita bicara untuk bisa menaklukkan, sebenarnya serangan harus serangan darat. Tapi dari pihak Amerika Serikat dan pihak Netanyahu, mereka menghimbau rakyat Iran yang anti terhadap pemerintah dengan mengatakan bahwa ini kesempatan Anda untuk apa? Meruntuhkan kepemimpinan Iran yang sekarang. Jadi tanpa harus mengirim pasukan darat, ini kemudian turunkan oleh rakyatnya sendiri. Nah, bahkan saya lihat di beberapa media itu ada tiba-tiba muncul Presiden Trump dihack gitu ya, di televisi dan lain sebagainya, yang mengatakan, wahai rakyat Iran, ini saatnya Anda bisa mengambil alih pemerintahan. Tidak ada Presiden Amerika Serikat yang berani melakukan ini kecuali saya. Kira-kira seperti itu, didorong. Demikian juga Netanyahu dalam sambutan-sambutannya selalu mengatakan seperti itu. Nah, yang juga saya dengar kabar bahwa garda revolusi Iran itu mungkin smartphone dan lain sebagainya itu dihack, diminta untuk mereka melakukan insubordinasi. Waktunya untuk mereka mengambil alih kekuasaan, menurunkan yang sekarang ini ada. Jadi tentara-tentara di sana diminta untuk melakukan kudeta, kurang lebih. Kudeta, kira-kira seperti itu. Jadi serangan udara dilakukan, serangan darat dilakukan oleh rakyat Iran yang anti terhadap pemimpin, dan kemudian dalamnya dibusukkan. Dalamnya dibusukkan. Nah, ini yang sekarang ini terjadi, tapi kita tahu bahwa Iran pada waktu mungkin menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Timur Tengah itu ada rudal yang meleset dan lain sebagainya, sehingga menyasar juga ke bandar udara, ke gedung-gedung yang sipil yang bukan militer dan lain sebagainya. Ini yang membuat negara-negara Timur Tengah itu marah, sehingga sekarang Iran harus berhadapan dengan Israel, kemudian Amerika Serikat, dan kemungkinan negara-negara di Timur Tengah, dan kemudian Inggris dan Prancis karena disindir oleh Trump, ya katanya sekutu. Mana ini? Padahal kan mereka punya masalah nih dengan Greenland, dengan masalah tarif gitu ya. Akhirnya mereka mengatakan kalau misalnya menggunakan fasilitas pangkalan udara dari mereka diperbolehkan pakai, tapi mereka tidak akan menerjunkan pasukan. Saya ingin gali lagi nanti, kan Iran nggak mungkin sendiri, ada Rusia dan China juga. Betul. Nanti kita akan bicara soal itu, tapi sebelum ke situ saya ingin coba, sudah tersambung dengan Bung Muhammad Hussein dari Kairo terakhir yang saya tahu. Apakah sudah tersambung, Bung Muhammad Hussein? Oke, dari Kairo ya nanti ya, kita coba akan kontak yang bersangkutan. Sebelum ke Bung Muhammad Hussein, saya ingin ke
Prof. Iksan. Prof. Iksan, apa yang bakal terjadi ke depan? Indonesia seperti apa? Kejepit. Kejepit? Iya. Oke. Dari board office, dari agreement on tariff reciprocal, sampai akhirnya sekarang menawarkan diri berdiplomasi ke Teheran, semuanya salah kaprah. Dan ini sebenarnya kepentingan kalau dari Prof. Hik tadi, kepentingan Israel. Sebenarnya bukan Amerika. baca dari Prof. Hik cuma 2 kalimatnya. Kalimat Trump ke Netanyahu, do what you want to do. Kalimat Netanyahu ke Trump, do what I say. Selesai. Jadi mereka memang begitu, seperti tulisan saya kemarin. Sebenarnya apa yang diceritakan tadi oleh Prof. Hik, dia cuma sekedar menggambarkan ada satu kebijakan yang namanya multiple suitable standard bagi mereka. Ulangi, multiple suitable standard dan hipokrasi ekstrim. Kan semua argumen yang dibangun oleh Trump, yang dibangun oleh Netanyahu, itu gambaran multiple suitable standard. Tapi sekaligus hipokrasi ekstrim. Artinya apa? Artinya sesungguhnya dia bukan cuma sekedar bicara menyerang Irak, tapi menyatakan bahwa hegemoni tetap di tangan saya. Hegemoni dunia tetap di tangan saya. Dominasi dunia tetap di tangan saya. Nah di balik itu yang mesti kita baca adalah hegemoninya Amerika sebenarnya sedang luluh. Cerita tentang apa yang disampaikan oleh Dino tadi, itu kan bagian dari konflik Amerika yang tajam. Artinya modal sosial domestik Trump, modal sosial domestik Amerika, itu luluh lantak. Polarisasi tajam, problem Di dalam negeri maksudnya? di dalam negeri. Oke. Modal Ada sosial Epstein Files dan seterusnya. Modal sosial globalnya juga luluh lantak. Dan pada saat yang sama terjadi yang namanya dedolarisasi. Pada saat yang sama Cina tidak pernah mau bergeming. Rusia tidak mau bergeming. Musuh-musuh potensial yang dinyatakan sejak 2008 itu tidak mau bergeming menghadapi Amerika. Dan ketika Amerika tegas-tegas memperlakukan sesuatu yang konyol terhadap Nicolas Maduro, dunia internasional mendapat pesan, Trump tidak boleh didekati karena telah berperilaku mempermalukan bangsa Amerika yang katanya menjunjung tinggi harkat kemanusiaan. Nah di situ kelihatan Trump multiple suitable standard terhadap Iran, dia tidak setuju punya nuklir, tapi terhadap Israel dia dukung habis-habisan. Terhadap terhadap Netanyahu, dia dukung habis-habisan penyerangan. Trump. Dari dulu Amerika seperti itu. Lah kalau sudah tahu seperti itu, pertanyaannya tentang Indonesia, kenapa kemudian Indonesia mau terperangkap begitu? Akan menjadi begitu. BOP, ini kaitan BOP nih. Termasuk BOP, termasuk KRT, termasuk yang namanya sekarang mau mendamaikan. Kalau sudah tahu sudah kayak gitu, sebenarnya kalau ceritanya sampai sudah tahu kayak gitu, ceritanya jadi mundur ke belakangnya jauh. Misalnya dalam konstruksi perdamaian Indonesia sama Belanda, misalnya dalam konstruksi 65, 66 Tadi saya tanya, gitu loh. Indonesia kejepit. Anda bisa deskripsikan kan? Kejepitnya seperti apa? Bayangannya seperti apa? Secara fundamental, Indonesia adalah negara rentan kedaulatan. Rentan kedaulatan. Ya, Maksudnya? rentan kedaulatan. Kalau Anda lihat ketahanan militer, kita punya durasi perang yang rendah. Ketahanan militer dulu. Kalau kita ngelihat sekarang durasi atau keamanan energi, kita seperti yang dinyatakan Bahlil oleh cuma 20 hari. Kalau kita pangan, rendah. Anda tahu berapa kejatuhan nilai tukar dari tahun 61 sampai dengan sekarang? Sudah ribuan %. Kita pendekin sekarang. Dari tahun 97, 98 hingga hari ini, kejatuhan nilai tukar per tahunnya 9,38%. Apa artinya? Secara struktural fundamental, kita sesungguhnya orang Indonesia yang tidak punya daya dalam persoalan ekonomi. Karena struktural fundamentalnya ketekan terus habis-habisan. Itu fundamental. Apa dampaknya? Dampaknya, karena Anda punya utang, Anda punya ketergantungan impor, maka secara struktural fungsional Anda ketekan. Nah dari sana Anda tidak akan pernah mampu membiayai namanya kesehatan, pendidikan, ruang fiskal yang sempit, lalu kemudian ketika diganggu sedikit aja Anda tidak bisa bikin apa-apa. Contoh kemarin tekanan MSCI, tekanan kredit rating, tekanan pajak, Anda nggak bisa bikin apa-apa. Nah dari sana ketika hari ini dinyatakan, katakanlah kemarin baru dinyatakan, kita tidak mengambil dari Saudi Arabia, kita tidak menggunakan Selat Hormuz untuk minyak, kita ngambil dari Amerika. Ya coba lihat.
Anda dapat dolar dari mana untuk beli minyak dari Amerika? Kan artinya Anda harus menciptakan dolar. Dari mana? Nah di situ kan kelihatan ketika Anda butuhkan dolar, Anda mau tidak mau masuk ke dalam struktur ekspor. Ketika masuk ke dalam ekspor, ada dua di dalamnya. Anda mengekspor barang mentah, atau katakan hilirnya dipegang oleh mereka, ditambah lagi dengan problematik payment system. Itu artinya Anda kejebak dalam dua hal. Anda kejebak fiskal, Anda kejebak moneter, Anda juga kejebak yang namanya di IT. Nah di situ kelihatan struktural fundamental Anda ketekan, struktural fungsional Anda tertekan. Sudah muncul istilah saya, rentan kedaulatan. Kalau bicara perang ini akan panjang, apa yang akan terjadi dengan Indonesia? Kalau yang akan terjadi pada Indonesia adalah bisa nggak Indonesia segera mungkin mengkonversi kebutuhan energinya ke domestik? Itu pertanyaan besarnya. Mengkonversi kebutuhan energinya ke domestik. Ke domestik. Kan nggak cukup minyak misalnya, nggak cukup dengan Kalau solar hasil bisa. sendiri. Solar bisa. Karena kita produsen terbesar. Matahari maksudnya? Bukan. Solar itu Diesel. bisa diesel. Oke. Bisa. Karena kita produsen terbesar minyak sawit, gitu ya. Yang tidak bisa kita lakukan adalah minyak olahan seperti round octane number 98, real octane number 92. Jadi sebenarnya kita kemandirian energi kita tinggi di diesel, solar. Di solar. Karena itu sekarang boleh dibilang solar kita makin berdaya, gitu ya. Pada saat yang sama dalam rangka mengikuti green economy, dalam rangka mengikuti posisi bagaimana cerita renewable energy, kita juga terperangkap. Artinya kalau panjang kita nggak perlu khawatir dong. Nggak bisa. Oke, nggak bisa seperti Karena- apa, kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke.